Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Novanif dengan nomor NIM 2105012014008 dari Teknik Mesin Angkatan 2020. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses las gas pada praktikum proses produksi 2022. Oke, kita mulai dari apa itu las gas. Las gas itu sendiri adalah proses pengelasan seni penyambungan antara dua logam atau lebih, di mana panas yang diperlukan pada proses pengelasan berasal dari nyala api yang berasal dari hasil pembakaran gas oksigen dan gas asetilin. Gas asetilin pada proses las gas ini sangat diperlukan karena gas ini memiliki beberapa kelebihan. Di antara lainnya, dia dapat menghasilkan temperatur nyala api yang lebih tinggi dibandingkan bahan gas yang lainnya, sehingga saat proses pengelasan logam akan langsung mencair, dan cairan logam ini akan langsung menutupi atau menyambungkan antara dua logam yang akan disambungkan. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa peralatan apa saja yang diperlukan pada proses las gas ini. Yang pertama itu ada peralatan umum, yaitu ada tabung oksigen ya. Tabung oksigen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas oksigen. Yang kedua itu ada tabung bahan bakar. Tabung bahan bakar ini berfungsi sebagai untuk menyimpan cairan aseton. Nah, cairan aseton ini adalah cairan kimia yang dimana gas asetilin ini dapat bercampur dan bisa menetralkan temperatur pada gas asetilin. Yang ketiga ini ada regulator. Regulator ini berfungsi sebagai alat pengatur, dan regulator ini dibagi dua, yaitu ada manometer tekanan yang berfungsi untuk mengetahui tekanan isi dalam tabung. Yang kedua ini ada manometer tekanan kerja yang berfungsi sebagai mengetahui tekanan kerja yang dikeluarkan saat pengelasan. Selanjutnya tuh ada kran. Kran ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur keluarnya gas oksigen dan gas asetilin. Yang kelima ada nozzle. Nozzle itu adalah sebagai tempat keluar api. Selanjutnya ada selang gas. Selang gas ini berfungsi sebagai saluran gas dari tabung oksigen ke pembakaran las. Selanjutnya ada mixer. Mixer ini berfungsi sebagai tempat bercampurnya gas oksigen dan gas asetilin. Selanjutnya ada meja kerja. Meja kerja ini berfungsi sebagai tempat untuk kita melakukan proses pengelasan. Selanjutnya ada korek api, itu sebagai pemantik api pada proses memulai pengerjaan proses las. Selanjutnya ada bangku kerja yang berfungsi sebagai tempat duduk ketika ingin melakukan proses pengelasan. Lalu ada sudut magnet. Sudut magnet ini berfungsi sebagai alat untuk membantu membentuk sudut dengan daya tarik magnet yang kuat, sehingga kita tidak perlu memegang benda kerja itu secara langsung. Selanjutnya ada tape cleaner. Ini berupa lidi yang berfungsi untuk membersihkan kerak pada nozzle. Jadi tape cleaner ini untuk membersihkan lubang-lubang pada setelah melakukan proses pengelasan pada nozzle. Selanjutnya ada tang. Tang ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memegang benda kerja. Jadi pada selesai proses pengelasan kan benda itu panas ya. Jadi tang ini berfungsi untuk mengambil benda kerja dan dicelupkan ke media air untuk membantu proses pendinginan itu lebih cepat lagi. Selanjutnya kategori kedua ada peralatan keamanan. Peralatan keamanan ini yang digunakan di tubuh kita. Yang pertama itu ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan agar tidak terkena dari percikan api saat proses pengelasan. Yang kedua ini ada Google ya. Google ini berupa kacamata, sama sebenarnya fungsinya seperti sarung tangan, cuman Google ini tuh berfungsi untuk melindungi mata dari percikan api saat proses pengelasan. Yang ketiga ini ada sepatu. Sepatu ini kalau bisa harus yang sesuai standar, karena sepatu ini sangat berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda-benda berat dan melindungi kaki juga dari percikan api yang ada selama proses pengelasan. Selanjutnya ada tabung pemadam. Tabung pemadam ini sangat berfungsi ya, sangat diperlukan dalam proses pengelasan karena untuk antisipasi apabila terjadi kebakaran atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pengelasan.
Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyalakan dan mematikan nyala api pada las gas. Nantinya akan ada sedikit cuplikan video dari saya. Tadi saya sempat mampir ke bengkel las untuk merekam video ini. Bisa kita mulai saja. Ini adalah video untuk bagaimana cara menyalakan dan mematikan las gas. Ya, kita mulai. Nah, yang tabung besar ini itu adalah tabung gas oksigen. Ya tadi sudah seperti saya sebutkan, fungsinya untuk menyimpan gas oksigen. Di sini itu caranya itu kita harus membuka kerannya dulu agar gas oksigen bisa keluar dari tabungnya. Tapi membuka kerannya ini diharuskan tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil, harus pas supaya gas yang keluar nanti dapat seimbang dan saat nyala api nanti bisa seimbang. Lalu sama pada tabung bahan bakar, kita juga harus membukanya dengan presisi ya, maksudnya itu dengan pas, nggak boleh berlebih, nggak boleh kurang juga, untuk agar saat pembakaran nyala api nanti bisa pas apinya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, selanjutnya itu kita harus mencari posisi yang menurut kita tuh enak untuk melakukan proses pengelasan, karena posisi ini tuh sangat berpengaruh untuk kita nanti pada proses pengelasannya dan pada hasil lasnya. Nah, keran yang sedang saya pegang ini menggunakan jempol dan jari telunjuk saya itu adalah keran untuk gas oksigen, untuk mengatur keluarnya gas oksigen. Nah, dan yang depannya itu adalah keran untuk mengatur keluar gas asetilin dari tabung bahan bakar tadi. Nah, ini saya sedang mencoba-coba, sedang mengatur supaya bagaimana api yang dikeluarkan itu bisa netral. Nah, bisa kita lihat kalau posisi ini apinya terlalu kecil karena api tidak pas, karena di posisi ini gas asetilinnya terlalu besar ketimbang gas oksigennya. Sedangkan saat posisi ini gas oksigennya itu terlalu besar ketimbang gas asetilinnya. Jadi apinya tuh tidak bisa buat proses pengelasan. Ini adalah contoh yang salah untuk pemula, karena dianjurkan untuk pemula itu supaya menggunakan dua tangan dulu, karena untuk membuat api yang netral itu untuk pemula tuh cukup susah, karena harus mengatur tekanan gas oksigen dan gas asetilin yang keluar tuh harus seimbang. Dan ini saya baturkan saja, ini contoh-contoh yang salah. Saya sengaja untuk menunjukkan bagaimana efek dari kalau salah apinya. Nah, ini kalau gas asetilinnya terlalu besar, dan ini kalau gas oksigennya, nah ini gas oksigen, dan ini kalau gas oksigennya terlalu besar. Lanjutkan terus. Nah, ini adalah posisi yang dimana nyala api netral, dimana gas oksigen dan gas asetilin yang dikeluarkan dari selang gas itu seimbang. Nah, yang ini adalah proses untuk mematikan las gas. Kita mulai. Nah, itu kita harus mematikan, menutup keran pada gas oksigen dan
keran yang core pada gas asetilin juga. Kita tutup, kita mentokin aja, nanti dia mati sendiri. Setelah itu kita balik lagi ke tabung bahan bakar dan kita tutup lagi supaya gas asetilinnya tidak terbuang dengan percuma, dan kita tutup lagi keran gas oksigen. Dah. Nah, itu tadi adalah contoh cara menyalakan dan mematikan las gas api. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis nyala api pada proses las gas. Dapat kita lihat di gambar samping ini. Jenis-jenis nyala api pada proses las gas ini ada 3 jenis. Yang pertama ada nyala api oksidasi. Nyala api oksidasi ini ada jenis nyala api yang dimana tekanan pada gas oksigen itu lebih besar ketimbang tekanan pada gas asetilinnya. Yang kedua ini ada nyala api karburasi. Nyala api karburasi ini ada jenis api di mana tekanan gas asetilinnya itu lebih besar ketimbang gas oksigennya. Yang ketiga itu adalah nyala api netral. Nyala api netral ini adalah jenis nyala api yang dimana posisi gas oksigen dan gas asetilin ini seimbang, jadi bersifatnya netral. Itu tadi sedikit tentang penjelasan proses las gas pada praktikum proses produksi 2022. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya Dimas Noval Hanif dari Teknik Mesin Angkatan 2020 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.